Di tengah isu kepulangan STY, JJ membongkar fakta yang sangat mengejutkan. Setelah dipecat PSSI, STY diserbu oleh tawaran fantastis dari negara-negara super kaya di Timur Tengah. Negara-negara ini bahkan berpeluang besar lolos ke Piala Dunia. Tapi STY menolak. Kenapa? JJ membeberkan alasannya, STY tidak bisa bekerja untuk negara lain sebelum kompensasi pemecatannya dari PSSI selesai dibayarkan. Sampai lunas, Coach Shin Tae-yong tidak boleh kerja. Boleh kerja tapi gaji dikurangi, tegas JJ. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara PSSI dan STY ternyata jauh lebih kompleks dan penuh drama daripada yang terlihat di permukaan. PSSI kini harus berhati-hati dalam menunjuk pelatih baru agar drama pemecatan dan kompensasi ini tidak terulang. Wah, parah banget sih. Sekarang buat benahi semua itu, harusnya PSSI mengajak kembali STY sih. The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now, making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. Ketua Umum PSSI Erick Thohir benar-benar sedang berada di atas angin dengan keputusan-keputusan super ekstrem yang ia ambil. Setelah mimpi timnas Indonesia hancur berkeping-keping di kualifikasi Piala Dunia 2026, yang berujung pada depakan kilat Patrick Kluivert dan jajarannya, sorotan publik langsung membabi buta tertuju pada satu nama, STY Shin Tae-yong. Semua orang berharap dan berdoa STY bisa kembali untuk menyelamatkan kapal Garuda yang sedang oleng. Bahkan, sang pelatih asal Korea Selatan itu mengakui dengan jujur hatinya selalu tertarik pada Indonesia. Tapi, bersiaplah terkejut. Erick Thohir dengan kekejaman yang terukur langsung membunuh harapan itu. Di hadapan media, ia menyatakan tegas tanpa basa-basi, peluangnya 0%, sebuah sayatan pedang yang langsung menghentikan jantung jutaan penggemar STY di seluruh Indonesia. Hah? Yakinkah 0% tanpa harapan pun kali ini? Setujukah kalian dengan keputusan sangat bodoh ini? Wah, bikin murka 283 juta rakyat Indonesia nih. Erick Thohir menggarisbawahi bahwa PSSI harus move on. Menurutnya, baik Patrick Kluivert maupun STY kini hanyalah bagian dari sejarah. Federasi tidak boleh terjebak di masa lalu. Ia berkata keras bahwa PSSI sedang mencari pelatih yang jauh lebih dahsyat dengan rekam jejak tak tertandingi dan target jangka pendek panjang yang luar biasa jelas. Ini bukan sekadar pergantian pelatih biasa. Ini adalah era baru yang sangat dipaksakan oleh PSSI. Proses pencarian pelatih baru ini bahkan dikendalikan langsung melalui Badan Tim Nasional BTN dan akan dibahas mendalam di rapat Exco. PSSI tidak mau tergesa-gesa, karena pelatih baru harus punya karakter baja, filosofi bermain modern, dan kemampuan membangun fondasi kokoh untuk masa depan. Target utama, lolos Piala Dunia 2034. Lah, kemarin katanya lolos 2026 waktu STY dipecat, sekarang apa? Tong kosong nyaring bunyinya itu mah. Timnas Indonesia terpuruk di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan ini menjadi titik nadir bagi Patrick Kluivert. Kalah sengit 2-3 dari Arab Saudi, lalu menyerah tanpa syarat 0-1 dari Irak. Hasil ini secara otomatis menutup total pintu Indonesia ke Piala Dunia. JJ, penerjemah STY yang kebetulan hadir langsung sebagai saksi mata di Jeddah, mengungkapkan kesedihannya yang sangat mendalam. Menurutnya, warna timnas di bawah Kluivert hilang tak berbekas. Ia melihat kebingungan parah di antara pemain, tidak adanya chemistry instan dan taktik yang dinilai kurang berwarna. Kluivert hanya bertahan 10 bulan. Rapor resminya 3 kemenangan, 1 imbang, dan 4 kekalahan. Sebuah pengkhianatan terhadap target besar yang dicanangkan PSSI. Rahasia tergelap STY, kompensasi PSSI belum lunas tuntas. Tolak godaan Asia Barat. Demi Garuda tapi pupuslah sudah harapan itu.
Di tengah isu kepulangan STY, JJ membongkar fakta yang sangat mengejutkan. Setelah dipecat PSSI, STY diserbu oleh tawaran fantastis dari negara-negara super kaya di Timur Tengah. Negara-negara ini bahkan berpeluang besar lolos ke Piala Dunia. Tapi STY menolak. Kenapa? JJ membeberkan alasannya, STY tidak bisa bekerja untuk negara lain sebelum kompensasi pemecatannya dari PSSI selesai dibayarkan. Sampai lunas, Coach Shin Tae-yong tidak boleh kerja tapi gaji dikurangi, tegas JJ. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara PSSI dan STY ternyata jauh lebih kompleks dan penuh drama daripada yang terlihat di permukaan. PSSI kini harus berhati-hati dalam menunjuk pelatih baru agar drama pemecatan dan kompensasi ini tidak terulang. Wah, parah banget sih. Sekarang buat benahi semua itu, harusnya PSSI mengajak kembali STY sih, bukan memberi janji palsu dan teror fitnah di media sosial biar dinilai ada kesalahan dalam memecat STY. Meskipun baru saja gelagapan di kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir berkata sangat tegas, cetak biru PSSI tidak akan pernah berubah. Target utama dan absolut adalah Timnas Indonesia harus lolos ke Piala Dunia 2034. Erick Thohir menyebut kunci keberhasilan adalah pembinaan berkesinambungan dan konsolidasi dahsyat pemain-pemain diaspora terbaik di luar negeri. Ini adalah proyek ambisius yang membutuhkan pelatih dengan visi jangka panjang dan sekuat baja. PSSI sedang mencari sosok yang bisa membangun struktur kepelatihan dari senior hingga U20. Siapa yang mampu mengemban tugas seberat ini? Di tengah perburuan pelatih baru, Erick Thohir mengaku tertekan. PSSI kesulitan besar mencari pelatih kelas dunia karena adanya serangan media sosial yang masif dan tak bermoral dari netizen Indonesia. Jangan sampai persepsi yang terjadi belakangan ini membuat posisi kita sulit mencari pelatih. Pelatih-pelatih kemarin kan juga syok diserang di DM, bahkan sampai keluarganya juga diserang, keluh Erick Thohir. Erick Thohir meminta keras publik untuk stop menyerang, karena persepsi negatif ini membuat posisi Indonesia yang rankingnya masih rendah ini semakin sulit merekrut pelatih berkualitas. Ia bersumpah akan melindungi pemain dan federasi, dan berusaha keras meyakinkan para calon pelatih internasional bahwa PSSI punya program jangka panjang yang sangat serius. Tahu rasakan sekarang, itu karma kalau tidak mendengarkan suara kami rakyat Indonesia. Tidak usah nyari pelatih kalau alasan susah, panggil aja STY kelarkan masalah. Setuju nggak kalian dengan Mimin? Tulis di komentar ya.